Setiap kali harus keluar cari entertainment pun most of the time kita perlu bayar gitu untuk mendapatkan entertainment di sini. Sulit banget kayaknya kita cuman bawa sesuatu aja yang kita punya dari rumah dan ada tempat yang bisa menampung itu tanpa kita harus bayar gitu. Di sini kalau nggak restoran ya mall, ya pusat perbelanjaan segala macam. Gue nggak ngerti apakah kayak itu sebenarnya terjadi secara sistematis apa enggak gitu. Apakah sebenarnya pelan-pelan itu digerus dari zaman dulu? Kita nggak pernah tahu. Tapi gue rasa public sphere tuh sekarang nggak ada. Jadi kayak dulu itu rasanya ruang aman kami itu di kampus gitu. Karena kampus itu menerima kami bahkan mau tidur sampai joprak sampai kuliah besoknya. Sampai kuliah besoknya juga diterima gitu. Bahkan kalau misalnya ada kenakalan yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya ada alkohol gitu di situ. Dibina dengan baik gitu sama dekanat sama fakultas yang kayak bukan kayak dilepas gitu aja ke aparat segala macam enggak gitu. Cuman diberi pengertian kenapa ini nggak baik. Kenapa kayak lo melakukan ini baiknya itu di rumah atau di tempat yang tidak di institusi pendidikan gitu. Tapi ada argumen yang kuat dan diajarin argumen gitu di situ. Gue dengar sekarang udah sangat minim. Kemarin gue ngobrol sama salah satu teman ngobrol gue sih, Oki namanya. Dia psikolog sosial. Dia juga salah satu menyoroti mental health atau isu kesehatan mental itu salah satu penyumbangnya atau stresornya adalah tidak ada ruang-ruang yang membuat orang bisa ketemu, bisa rileks. Dan itu sebenarnya tugas negara atau setidaknya pemerintah lah yang memberikan kesempatan publik bisa bertemu, bisa berinteraksi. Sehingga ketika dia punya masalah atau punya apa, ada tempat tuh dia bisa berinteraksi dan menemukan ya tidak solusinya tetapi dia bisa merilis di situ. Dia yang penting ada rilis kan. Dan itu masuk akal gitu. Kayak sekarang kalau tanda kutip dibilang public sphere-nya itu bentuknya adalah media sosial. Kita semua tahu seberapa buasnya orang asing di media sosial gitu kan. Interaksinya tidak seluas itu dan resikonya tuh juga banyak gitu. Ya lucu aja kalau dipikir-pikir bahwa ujung-ujungnya bahkan dalam konteks yang udah sekecil mental health perseorangan aja itu kesalahannya tuh sistematis gitu dari negara. Karena banyak banget ternyata di sini yang kesalahannya tuh sistemik gitu kayak sistemik as in ini emang bukan salah warganya gitu, ini emang nggak difasilitasi segala macam. Kayak masyarakat atau warga dibiarkan bertarung sendiri-sendiri. Iya banget untuk gitu, sesuatu yang sekarang harusnya negara bisa memfasilitasi. Gue baca berita belum lama ini yang kayak gue lupa satuannya apa, tapi diwajibkan punya ibu asuh gitu, yang harus disisihkan berapa puluh ribu per bulan buat ibu asuhnya, buat belajar kayak menumbuhkan empati. Kayak itu bukan santunan-santunan seperti itu harusnya tugas negara gitu ya. Cuman kenapa kayak harus ini anggotanya yang disuruh nyisihin 50.000 sebulan dari gajinya buat untuk ibu orang asuh gitu. ya. Bahkan bukan cuma dilepas untuk bertarung sendiri-sendiri, tapi bahkan di-encourage untuk kayak menyelesaikan masalah warga yang lain yang harusnya itu masalahnya pemerintah gitu. Gue ngerasa negara ini, pemerintahan ini dari dulu hebat sekali dalam nge-gaslight audiensnya gitu ya. Warganya gitu. Yang kayak kali tiap kali ada masalah apa-apa, makanya coba dong anak muda, kenapa gue gitu. Kayak gue nggak dibayar untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kayak kita semua punya kerjaan masing-masing, kerja di swasta, jadi jurnalis, jadi seniman, segala macem lah gitu. Yang dibayar dengan pajak untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah kalian. Kenapa jadi tanggung jawab kita lagi gitu? Terus kita bayar ini semua gunanya buat apa? Itu emang tugas kalian gitu harusnya. Tapi dinamika seperti itu seringkali terjadi gitu. Dan menurut gue ya memang sepantasnya kalau ada sesama warga yang membantu satu sama lain itu diberikan apresiasi ya. Cuman gue merasa juga ada kayak presiden buruk atau kebiasaan buruk juga di saat kayak ada warga yang melakukan sesuatu untuk membantu warga yang lain. Itu tuh dianggap solusinya gitu. Padahal itu bukan tanggung jawab dia sebagai jadi warga. Yang kayak coba dong bikin ini juga di tempat mana. lain. Kagak, ini dia lagi pengen aja, itu bukan tanggung jawab dia kali, kayak jangan kasih pressure itu ke dia. Itu kesempatan pemerintahnya melepas tangan dari tanggung jawabnya sebenarnya. Dan di-encourage juga sama pemerintahannya untuk dijorokin makin jauh ke situ, jadi masif. Terus jadinya lu ngapain gitu.
Itu frustasi kita sama pemerintah sih. Iya. Seringkali melihat apa yang mereka perjuangkan tidak seperti yang kita bayangkan dalam sistem kenegaraan yang benar. Itu ngalamin sedihnya ketika 5 tahun gue tugas di istana. Ngelihat dengan mata kepala sendiri soal apa yang dikatakan seringkali nggak sesuai dengan apa yang kemudian mereka lakukan. Itu kan sedih ngeliatnya. Dan masyarakat nggak paham itu. Gue merasa generasi gue udah detach banget sama politik praktis gitu terutama ya. Sedih sebenarnya karena the only way untuk bikin kebijakan sebenarnya di situ kan. Maksudnya kalau tanpa ada perubahan sistem apapun yang mau nggak mau ya harus ya politik praktis gitu lah, politik untuk bikin kebijakan. Tapi kalian detach dengan itu semua? Udah detach banget sama itu. Udah detach banget sama udah banyak banget, bahkan nggak cuma itu aja menurut gue pribadi, tapi ada banyak sekali value yang sangat dipegang teguh oleh generasi-generasi di atas kami yang sekarang udah kami buang aja gitu maksudnya. Apa misalnya? Salah satu yang paling ketara menurut gue adalah nationality gitu. Misalnya sekarang gitu sesuatu yang bisa gampang banget dilihat gitu di internet. Sekarang tuh narasi kayak aku bangga menjadi orang Indonesia tuh udah nggak kemakan sama sekali gitu. Udah ada banyak jargon atau kalimat yang cuma di Kalimantan doang kami bisa baca terus kayak gitu ngelihat kayak ini yang nulis umur segini nih gitu kan. Kayak karena udah nggak mungkin ada generasi yang muda nulis itu gitu. Tentu gue berbicara ini dalam sudut pandang gue sebagai anggota bubble sosial gue gitu ya. Cuman gue melihat bahwa bubble ini membesar terus gitu. Dan salah satunya itu kayak gue ngerasa at this point, dan ini fenomena yang gue ngeliat di internet nggak cuma di Indonesia aja, tapi orang tuh juga udah nggak terlalu nge-value nationality-nya mereka sekarang. Karena kayaknya di mana-mana orang detach sama politik, right wing juga sekarang di mana-mana lagi naik kan, lagi tumbuh. Setelah era pandemi gue ngeliat yang kayak ada kekecewaan orang, ngerasa kayak oh negara gue gagal menanggapi ini semua. Ayo kita balik ke old fashion way gitu. Tapi rasismenya segala macam dibawa juga gitu. Jadi ada kekecewaan itu. Bahkan kayak kita kan gue sih tumbuh besar sering banget melihat gitu, entah dari terms and condition, dari sebuah kegiatan, sebuah aplikasi, sebuah media, atau ke bagaimana di saat gue harus melakukan sesuatu pasti ada tulisan yang kayak dilarang menyinggung atau mengungkit sara gitu, suku, agama, ras antar golongan melalui cara yang sensitif atau apa segala macam. Tapi satu kesatuan itu aja tuh udah mulai kayak bukan tidak diindahkan ya, tapi kayak nggak dianggap sensitif in a good way lah gitu menurut gue sama generasi yang muda ini, yang kayak mungkin karena sebenarnya secara nggak langsung ada efek kayak gitu ya di saat kayak pemerintahan semua tempat itu mendorong warganya buat figure out themselves gitu, lu urus sendiri aja deh hidup lu. Jadinya individualitas tersebut muncul gitu, bahkan sampai di level yang bentuknya tuh udah identitas diri yang kayak udah banyak banget gue ngerasa sekarang udah detach, udah nggak cuman sama nationality-nya gitu, bahkan sampai segala macam hal value dia gitu, yang dulu kan jargon sara ini kan gue tumbuh besar tuh itu sesuatu yang tiap kali bikin apa gitu, pas lagi kerja di agensi juga kayak ini jangan disentuh ya, ini jangan disentuh gitu. Sekarang tuh udah di level yang kayak ya kita emang udah nggak mungkin nyentuh karena udah nggak penting itu buat kita gitu. Kayak gue gitu, nggak ada yang peduli sama gue, negara nggak peduli sama gue. Dan kayak itu prevalent banget gitu gue rasa beberapa tahun terakhir ini. Dan gue ngerasa waktu era setidaknya 2009 2010 ketika ketidaksukaan warga pada negara sebagai penyelenggara sistem yang harusnya baik, waktu itu kasus korupsi Gayus ya kalau masih ingat ya, itu ada mural masif sekali pas waktu itu gue tugas di Jogja. Itu satu kata yang menurut gue kuat banget dan itu mencerminkan mungkin efeknya ke belakang menjadi sangat individualis orang-orang. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Itu banyak gue waktu itu melihat, meskipun terus kemudian dihapus-hapusin ya sama aparat ya. Nah itu mungkin juga nggak tahu, gue ngerasa apa yang terjadi sekarang itu rangkaian dari yang lama sebelumnya terjadi. Nah individualisme orang-orang sekarang yang harusnya kan persoalan sebenarnya sama, tapi karena nggak pernah kumpul akhirnya menyelesaikan persoalan sendiri-sendiri. Dan negara yang harusnya mengengineer untuk
ngelola itu atau merekayasa itu menjadi sebuah kebijakan yang dinikmati sama-sama, ternyata nggak terjadi. Nggak terjadi, iya. Apa namanya, ini bukan sesuatu yang baru kejadian 2 tahun 3 tahun ini gitu Mas, menurut gue. Kayak kekecewaan ini dari gue masih umur kuliah itu udah ada gitu, udah kuat. Dari sebelum itu melihat orang tua gue pun mengeluhkan sesuatu gitu di saat nonton TV juga udah ada gitu. Cuman gue ngerasa kayak time is ticking gitu sekarang. Kayak ada ya. Iya, kayak nangkep petir dalam botol gitu. Kayak waktu itu mungkin kasus IKTP gitu, nambah. Kayak kita punya botol segini gitu, nambah satu petir gitu. Semua. Kapan itu meledak gitu kan sebenarnya, yang seremnya di situ kan. Karena gue percaya bahkan tanpa dalam keadaan, kan banyak banget yang bilang komentarin kayak berbagai macam hal yang terjadi belakangan ini, oh ini sampai rakyat yang emang bener-bener menengah ke bawah itu perutnya terdampak, nggak bakal ada perubahan gitu, mereka harus ikut turun dulu biar ada perubahan gitu. Cuman gue percaya manusia itu ada batas ada batas marahnya gitu loh. We keep testing something gitu ke makhluk hidup, dia akan fight back. Gue pribadi gitu ngelihat apa yang kejadian bahkan sampai tadi malam gitu, sampai malam sebelum ini di shoot, orang tuh ada batas marahnya gitu, dan takutnya kayak meledak gitu. Ya meledaknya tuh dengan cara yang tidak diinginkan, atau kayak ya kita tentu semuanya nggak ada lah yang mau kayak perubahan tuh harus dengan mau nggak mau lewat jalan karena jalur yang benar itu tidak didengarkan gitu. Tapi buat gue itu mungkin banget gitu, possible banget, karena sampai seberapa lama orang bisa dites gitu amarahnya. Dan ini berkali-kali dibilang kayak oh enggak, sebenarnya kita nggak masalah gitu dengan kritik, dengan protes, asal damai gitu. Itu aja menurut gue udah sebuah kalimat yang salah ya. Kayak buat gue bukan hak kita buat nyuruh orang kalau lagi marah gitu, coba lalu marah tapi dengan cara yang sopan gitu. Ya enggak, ya dia marah dan ada alasan kenapa dia marahnya nggak sopan. Karena ya udah pernah melakukan hal lain gitu tapi nggak didengerin. Itu aja udah salah. Akhirnya dilakukan nih dengan cara yang sangat damai. Menurut gue camping loh bentuknya sekarang. Di depan gerbang Pancasila gitu. Masih diangkut, masih diusir gitu. Jadi yang kayak, jadi lu perlu sedamai apa buat bisa didengerin gitu. Itu bahkan nggak ada audio, cuman maksudnya mereka camping di situ. Mereka ngelakuin hal apa yang mereka lakuin tuh di situ sendiri gitu. Cuman mau ngasih pressure bahwa ada warga di situ yang melihat apa yang terjadi di negara gitu loh. Menurut gue secara poetik itu salah satunya yang sebenarnya diperlihatkan. Ada banner segala macam, cuman ya udah. Nggak ada bunyian yang terlalu berisik, nggak ada apa. Dan buat gue fun dilihatnya bahkan kan. Itu pun diangkut. Itu pun diangkut gitu. Itu pun kena represi gitu. Jadi lu perlu sedamai apa? Dicetak bannernya dari sisi aparat yang kayak mohon membubarkan diri ya segala macam. Terus gimana? Terus lu perlu warga ngapain gitu? Cium kakinya aparat kah satu-satu? Cium kaki pejabat satu-satu gitu biar bisa diterima protesnya? Nggak fair gitu buat gue, buat warga sekarang. Dan kemarahan itu menumpuk gitu, gue ngerasa Mas. Apalagi kalau gue yang ngerasanya generasi makin muda itu referensinya di internet itu makin luas, makin banyak. Mereka melihat bahwa di Turki bisa kayak gini, di Serbia bisa kayak gini. Apa yang terjadi di Hong Kong kemarin selama berapa tahun gitu. Korsel terakhir juga. Korsel, yang buat gue pribadi kalau misalnya nggak ada COVID, Hong Kong itu menang kemarin. Oh, yang masa-masa. Iya, mau nggak mau mereka harus lockdown kan, karena ada COVID gitu. Cuman mereka bisa build up pressure bertahun-tahun dan nggak berhenti gitu, bahkan evolving terus bentuknya. Dan itu sesuatu yang mungkin ya tanda kutip ya privilege yang muda gitu, karena dilahirkan lebih savvy terhadap berbagai gadget dan internet, jadi mereka punya referensi lebih banyak. Referensinya lebih banyak, kemarahannya lebih gampang dipantik gitu menurut gue. Itu mungkin berhubungan juga kenapa dibilang kayak Gen Z ini demand-nya banyak sekali di lingkungan pekerjaan. Itu bukan demand-nya banyak, cuman mereka sadar aja menurut gue ya sama apa yang seharusnya jadi demand. Tapi generasi yang lama sudah terbiasa aja kayak, oh ya emang dari dulu gue kerja kayak gini kok. Kayak dulu juga bos gue
giniin gue dan gue giniin bawahan gue gitu. Buat gue harusnya kita bersyukur kita ketemu generasi yang demanding gitu ya, berani mimpi lebih tinggi dibandingkan apa yang udah ada gitu. Kayak mereka nggak settle dengan kalimat oh dari dulu dunia emang kayak gini gitu. Ya terus lu nggak mau mimpi untuk bikin lebih baik gitu, dan daya juangnya tinggi banget menurut gue. Kalau mereka percaya mau melakukan sesuatu. Ya, yang gue khawatirkan tadi lo yang ibaratkan poetik banget, menyimpan petir dalam botol. Ketika botolnya itu terbuka atau tersenggol dan pecah, petir itu bisa menyambar kemana-mana dan kita nggak bisa tahu. Dan kita nggak bisa tahu Tampaknya. Yang kedua, Bas, lo gue lihat sebagai juru bicara generasi. Gue personally ngelihat ya, karena apa yang lo suarakan itu relate dengan apa yang orang mau suarakan tapi nggak punya kesempatannya atau nggak punya apa produknya lah atau apa, tapi relate banget lalu dan tersuarakan ke orang-orang yang harusnya mendengar. Nah pertanyaan gue sebenarnya gimana cara lo bisa, kalau orang mau bicara kan dia biasanya banyak mendengar kan atau banyak membaca kah atau apa, untuk bisa berbicara seperti itu biasanya lo gimana? Membaca kah atau kalau baca referensinya apa?